Thank you untuk semua teman-teman yang berbagi hari ini di Gereja GKRI. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, saya boleh berada di gereja ini karena waktu itu saya dikontak sama Pak Yakobus ya. Nah, jadi memang saya agak asing sih ke wilayah sini karena saya tadi dari Bekasi ya, dari luar kota, luar kota, terus ada pelayanan di sini di Season City, langsung ke sini. Jadi saya nggak balik ke Bekasi karena kalau saya balik ke Bekasi terlalu jauh. Oke, singkat cerita ya. Apa yang mau saya sampaikan hari ini berkaitan dengan apa yang saya alami, dan ini sudah pernah terjadi tepatnya di tahun 2022. Nah, kalau saya boleh tanya dulu di antara saudara tempat ini, apakah ada yang sudah pernah dengar kesaksian saya sebelumnya melalui media televisi, YouTube atau apapun itu? Belum. Berarti belum belum pernah dengar ya. Nah, jadi saya adalah pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022, semua karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya perkenalkan dulu nama saya ya, tadi belum. Nama saya Rahmagung Sembodo, atau orang panggil saya Evangelis Rahmagung atau Pastor, terserah lah ya, boleh bebas apa aja. Semua karena anugerah Tuhan saya boleh hidup sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan saya boleh melayani Tuhan. Nah, jadi singkat cerita seperti ini saudara, ini ada foto-fotonya. Mungkin nggak kelihatan kalau di situ ya. Nah, ini waktu pas saya sebelum divonis kanker darah, ya itu masih saya waktu melayani sebagai worship leader, ya pemimpin pujian, ya. Dan ini foto tahun 2018. Jadi saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya atau punya cita-cita mau divonis kanker gitu kan. Di sini ada yang mau divonis kanker nggak? Kantong kering gitu kan, kantong kering, nggak ada ya. Saya juga mau kondisi baik-baik aja gitu, semuanya oke-oke aja, hingga suatu ketika, tepatnya waktu itu di Januari 2022, saat itu saya masih bekerja ya. Jadi saya masih bekerja seperti orang yang lain gitu bekerja. Kalau sekarang saya sudah tidak bekerja ya. Jadi saya adalah seorang pengusaha ya, pengusaha kayu salib, ya kan, kayu salib, hamba Tuhan. Oh, ada serius aja. Kayu salib hamba Tuhan. Jadi per 2023 tepatnya bulan Januari itu saya sudah tidak bekerja di kantoran gitu ya. Jadi saya sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, full heart, bukan full timer ya. Kalau full timer kan digaji sama gereja ya Pak. Jadi saya full heart. Nah, oke, singkat cerita. Nah, waktu pas 2018 di 2022 Januari itu saya mengalami keanehan di tubuh saya tuh, ya kan. Nah, ini fotonya seperti ini nih, gemuk luar biasa gitu kan ya. Nggak ada sesuatu yang janggal lah gitu kan. Ketika saya bekerja itu tiba-tiba tubuh saya tuh aneh gini. Ini saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Mungkin kalau ada saudara atau keluarga yang ngalamin seperti ini, kemungkinan besar tuh kanker darah atau leukemia. Nah, jadi tubuh saya tuh berkeringat, jadi keringat dingin seharian itu. Padahal bekerja itu baru 1 jam, tapi seperti kayak orang sudah 1 hari full, capeknya luar biasa. Dengan berjalannya waktu, dalam tempo 1 bulan, berat badan saya langsung ngedrop. Tadinya berat badan saya 74, jadi 52. Dalam tempo 1 bulan, kemudian kulit saya itu menghitam, kusam, tidak sehat. Nah, kemudian vena di tangan saya, ini kan jaringan darah kecil ya, itu muncul seperti kayak angkat barbel berat gitu. Padahal kerjanya nggak angkat gitu kan. Nah, seperti itu. Itu di Januari 2022. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan Februari 2022. Nah, waktu pas saya lagi mau berangkat kerja waktu itu kan, tiba-tiba ada keanehan tuh di telinga saya. Di telinga saya ada keanehan. Kok seperti ada yang menyumbat gitu. Pernah kemasukan air telinganya? Nah, model kayak gitu deh. Dan akhirnya saya cek ke salah satu rumah sakit di Tangerang waktu itu. Ya, dilihat, dimasukin alat.
Dokternya kaget. Ternyata di dalam telinga saya, telinga kanan yang hitam ini, itu ada gumpalan darah. Gitu loh, gumpalan darah, gelembung darah, karena terhalang oleh gendang telinga, jadi dia tidak bisa keluar. Telinga kiri sudah rusak. Nah, jadi telinga kanan itu sudah tidak bisa dengar. Jadi saya dengar hanya sebelah, yang kiri dan itu juga udah samar-samar. Nah, itu di Februari, Januari, Februari, Maret 2022 terjadi keanehan lagi di tubuh saya. Nah, jadi waktu pas terjadi keanehan lagi, itu waktu pas saya mau bangun tidur juga, itu seperti ada flash cahaya di mata saya. Pernah difoto saudara? Yang pakai blitz gitu kan? Itu paling hanya 3 detik hilang gitu kan? Ini nggak hilang-hilang gitu loh. Nggak hilang-hilang, akhirnya bintik cahaya itu jadi bintik buram. Yang mengakibatkan apa? Saya nggak bisa lihat. Jadi udah nggak bisa dengar, tidak bisa melihat kanan dan kiri, tertutup bintik buram itu. Nah, saya cek lagi ke dokter di Tangerang, ditemenin keponakan saya kan, di sinar sama dokter, dilihat, kaget dokternya. Kamu nih kerja apa gitu kan? Seperti ada suatu keanehan di mata saya. Dibilang katanya itu darah. Nah, jadi di retina saya ketutup sama darah kanan dan kiri. Nah, biasanya kalau kita tidak bisa melihat, itu biasanya umumnya orang yang terbentur dengan keras, ada pendarahan di dalam kan. Dan ini bukan pendarahan yang karena kebenturan keras gitu kan. Nah, akhirnya dari dokter mata dirujuklah saya ke bagian internis, masih di Tangerang. Diambil sel darah tepi saya dan hasilnya tuh cukup lama gitu loh. Dengan kondisi telinga sudah berdarah-darah, mata berdarah, kemudian darah tuh keluar dari hidung. Tapi bukan mimisan ya, darah keluar dari hidung. Nah, di bulan Mei, waktu itu Mei 2022, ya kan? Ini belum dibawa ke RS Darmais, sudah diambil darah tepi saya. Itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan, ya. Nah, kan saya dulu WL. Nah, ini salah satu gereja di Jakarta waktu itu, ya, di Ancol. Jadi kemana-mana tuh saya pakai masker oksigen, gitu loh. Karena saya sudah tidak bisa bernafas dengan normal, ya, seperti kayak ikan mas koki gitu. Udah nggak bisa nafas dengan normal. Nah, puji Tuhan, makanya setiap kita saat ini masih bernafas semua kan? Nah, itu anugerah saudara. Saya pakai tabung oksigen seperti ini. Jadi sebelum saya melayani waktu itu kan, saya hirup oksigen sebanyak-banyaknya. Setelah memimpin pujian, hirup lagi. Ya, waktu itu saya dijadwal di berbagai gereja, gembala-gembala yang menghubungi saya juga ada khawatir gitu kan. Takutnya si Agung kenapa-napa gitu. Tapi ketika saya waktu pas mau melayani Tuhan, saya selalu tanya sama Tuhan Yesus. Dan luar biasanya apa? Tuhan Yesus perdengarkan suaranya kepada saya seperti kayak kita ngobrol seperti ini. Ya kan dia bapak kita kan, kita anaknya kan. Waktu saya bilang gini, Tuhan boleh nggak saya melayani kau? Dia selalu bilang gini, jalan nak. Nah, karena Tuhan sudah kasih izin, saya jalan gitu kan. Itu selama 3 bulan dari Juni, Juli, Agustus 2022. Ya, ini gereja di Jakarta waktu itu, di Ancol. Nah, ini salah satu gereja di Bekasi. Jadi kemana-mana tuh saya pakai masker oksigen seperti itu. Karena tidak bisa bernafas dengan bebas gitu kan. Nah, akhirnya di bulan Agustus 2022, ya, akhir bulan Agustus tepatnya 2022, mulai saya dirujuk ke RS Darmais. Nah, sebelum di Agustus itu, di bulan Juli 2022, tanggal 3 Juli 2022, ya, di salah satu gereja tadi di Jakarta, ketika saya lagi melayani, tim musik sudah turun semua, kemudian saya mau turun dari mimbar, itu saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Tanggal 3 Juli 2022, hari Minggu. Dengan posisi ini mata saya sudah berdarah-darah, telinga juga udah nggak dengar dengan jelas, jadi hanya bisa melihat warna aja, tapi kalau baca tulisan udah nggak bisa, nyari emang nggak bisa sama sekali. Nah, jadi waktu pas saya mau turun dari mimbar, tiba-tiba Tuhan perdengarkan suaranya. Nanti dicek ya. Karena kalau Tuhan bicara kepada anak-anaknya, itu pasti ada ayat firman Tuhannya. Tuhan Yesus bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ada di mana? Mazmur 37 ayat 5.
Nanti boleh buka. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, lengkapnya, maka Ia atau Tuhan akan bertindak. Nah, tadi kan saya sudah diambil darah tuh, sel darah tepi saya. Cuman hasilnya memang cukup lama. Jadi firman Tuhan ini memang untuk menguatkan saya untuk supaya saya berani menghadapi vonis apapun yang akan terjadi di depan saya, gitu loh. Dan akhirnya tanggal 8 Juli, ya, hari Jumatnya itu dapat note dari rumah sakit, dibaca sama keponakanku juga, dilihat bahwa saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Gitu loh, kanker darah atau leukemia. Wah, itu siapapun yang divonis kanker pasti secara psikologis dia akan down. Sama saya juga. Bahkan dokter saya di Tangerang dibilang gini, usia kamu terhitung dari 8 Juli ini 2 bulan sampai 3 bulan saja. Gitu loh, 2 sampai 3 bulan saja. Karena kalau saudara yang mendengar pasien orang yang divonis kanker darah itu kebanyakan tidak selamat, betul ya, dan hidupnya tuh akan sangat singkat gitu. Di kemo ataupun tidak di kemo kebanyakan tuh lewatnya dokter sendiri yang bicara. Jadi hasil survei secara nasional di Indonesia seperti itu, apalagi dunia itu sama sebenarnya. Itu kalau kanker darah ya namanya darah gitu kan, darah nggak bisa dioperasi, darah berputar di seluruh tubuh, darah itu kan nyawa gitu loh. Jadi memang anugerah kalau sampai bisa saya selamat gitu. Bahkan dokter saya bilang gini, di antara 10 orang terkena kanker darah, itu kalaupun 1 berhasil hidup, dibilang ini, itu mujizat dari Tuhan. Ini dokter saya bukan dari kalangan kita. Apa maksudnya bukan dalam, jadi dari seberang, dari luar. Nah, terus akhirnya ketika saya divonis itu, kan saya punya channel YouTube tuh, ya, Agung Worshiper TV. Saya udah bikin udah lama. Saya bilang sama keponakan saya Jeremy, kita buat video, kasih pesan buat saudara-saudara kita di luar sana mungkin ngalamin sama seperti Om, saya bilang gitu kan. Percayalah bahwa apapun yang engkau alami saat ini, Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupanmu, saya bilang gitu kan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Saya pasien kanker darah leukemia yang dipastikan sudah tidak selamat, tapi saya percaya saya pasti pulih, saya pasti sembuh, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Saya bilang gitu. Padahal saat itu saya belum sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum dirujuk ke RS Darmais. Ibaratnya belum diobatin lah sama dokter juga gitu. Tapi saya melihat dengan mata iman saya percaya saya sudah sembuh. Nah, buktinya ya sekarang saya berdiri di sini. Semua karena anugerah Tuhan. Tuh. Nah, jadi waktu pas saya sampaikan itu, saya share di YouTube saya waktu itu kan sama keponakanku. Udah. Berikutnya saya baru dibawa ke RS Darmais untuk penanganan lebih lanjut. Di akhir bulan Agustus waktu 2022. Nah, ini fotonya ada di sini. Nah, ini saya lagi ditransfusi darah waktu itu, ditransfusi darah sampai 4 kantong, ya. Karena HB saya terakhir itu di 7,2. 7,2, ya rendah banget. Jadi udah gini gitu kan. Nah, terus juga di hasil pemeriksaan leukosit saya tuh hyperleukosit 680.000. Jadi leukosit itu sel darah putih. Jadi leukemia itu kan sel darah putih yang belum dewasa memakan sel darah merah yang sehat, gitu loh. Jadi sel darah merahnya habis digerogotin sama sel darah putih itu. Jadi karena sistem di dalam darah tubuh saya itu rusak gitu loh. Nah, seperti itu kanker. Nah, jadi di 7,2 saya lagi transfusi darah. Ini yang foto kakak ipar saya masuk di ruang IGD waktu itu ya, di RS Darmais, tahu ya RS Darmais ya, Sleepy, Jakarta Barat. Nah, setelah saya masuk ke ruang IGD, jujur kalau ditanya takut nggak? Ya takut lah gitu. Nggak mungkin kan orang divonis kanker, hore kanker gitu, nggak ada gitu. Ya, jadi saya doa waktu itu sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau memang Engkau mengizinkan saya untuk dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal. Saya nggak minta kesembuhan sama Tuhan. Saya minta simpel sederhana aja. Yang pertama, jangan buat kepala saya pusing. Yang kedua, jangan buat saya mual. Karena saya tahu tuh obat-obat kemo itu kan pekat sekali, ya kan? Bukan seperti kayak obat-obat warung gitu loh.
Nah, jangan bikin saya mual, jangan bikin saya pusing. Dan puji Tuhan luar biasa, tidak ada mual, tidak ada pusing sedikit pun. Ya, saya masuk ke ruang IGD, ruangannya cukup besar dari ruangan ini, dan di situ semua pasien ya, kanker dari berbagai jenis apapun. Itu mereka tuh udah pakai sonde makannya, atau sonde ya dari hidung, terus juga apa namanya? Pas waktu pintu dibuka, itu mereka udah teriak-teriak tuh. Hampir semua pasien tuh teriak-teriak. Mereka menyebut nama Tuhan mereka masing-masing. Bahkan ada yang minta, dokter, udah matiin aja saya gitu kan, udah saking depresinya gitu kan. Mereka menjerit-jerit gitu, kesakitan gitu kan. Saya masuk di situ. Akhirnya pasien-pasien yang di samping kanan kiri saya banyak yang meninggal gitu. Banyak yang meninggal juga. Sudah pernah berkunjung ke Darmais? Ke dalam? Pernah ya? Coba ke ruang IGD nih. Biar langsung gitu kan. Nah, jadi apa yang saya ceritain ini memang begitu. Nah, jadi waktu pas saya dikasih makan tuh sama suster, itu luar biasa tau nggak? Saya nggak ada mual sedikit untuk makan, habis gitu. Sampai minta nambah, bahkan dari rumah sakit kan dijatah kan. Saya bilang sama kakak ipar saya untuk beliin makanan di luar, gitu kan. Mereka lihat saya ini kok beda banget gitu kan, pasien dokter ya lihat saya gitu kan, ini orang sakit apa enggak sih kok makannya banyak gitu kan. Makannya banyak banget gitu ya. Puji nama Tuhan, semua karena Tuhan Yesus ya, semua karena anugerah Dia. Dan akhirnya waktu pas di malamnya itu saya diambil darah lagi, dicek lagi, karena itu masih COVID, ternyata kena COVID juga gitu loh. Jadi udah leukemia, hyperleukosit, COVID lagi, kena tambah ada 3 ada tuh kan. Di sini ada kena COVID nggak? Nggak ada ya, puji Tuhan. Saya juga sebenarnya nggak ada itu. Ya akhirnya COVID lah ya, kena, dibawalah ke ruang ICU. Nah karena kondisi saya itu makin kritis gitu loh, makin kritis di ruang ICU sendiri, jadi nggak ada temennya, jadi hanya ruangan sendiri lah gitu, cukup besar sih ruangannya. Nah saya dibawa ke ICU, kemudian di tanggal 4 September 2022, nah ini udah di ruang ICU ya. 4 September 2022 itu saya makin kritis. Ini saya foto sendiri. Ya. Pasien yang dirawat di ruang ICU manapun itu pasti nggak boleh bawa handphone, bener nggak? Di sini ada yang pernah dirawat di ICU? Mau? Nah jadi nggak boleh saudara. Tapi luar biasanya apa? Saya boleh tuh bawa handphone. Kalau dokter, security, semua suster tahu saya bawa handphone. Jadi memang ada maksud Tuhan untuk saya mengabadikan ini. Gitu. Jadi saya foto, saya video sendiri, semuanya lengkap gitu. Jadi ketika nanti saya ke depannya, ya memang udah rencana Tuhan. Ketika saya sampaikan ini ada fotonya nih gitu. Jadi saya kalau menyampaikan kesaksian itu bukan hanya verbal aja, tapi memang ada gitu. Ada semuanya, lengkap. Nah, jadi waktu pas tanggal 4 menuju tanggal 5 September hari Senin 2022 itu makin kritis saya. Makin kritis. Nah, waktu itu saya doa sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus kembali padamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan dalam detik itu juga, tepat tanggal 5 September 2022 jam 2:30 pagi, akhirnya saya menghembuskan nafas terakhir, alias meninggal. 2:30 pagi, tanggal 5 September 2022. Karena waktu itu saya disuntik morfin 24 jam. Ya, karena udah sakitnya luar biasa. Ini rasanya yang saya rasakan ya, itu seperti tubuh ini mau meledak dari dalam. Bayangkan kalau sistem peredaran darah kita tuh hancur dari dalam. Nanti ada fotonya, nanti ada foto, boleh lihat. Hancur itu perih, ngilu, nggak berbagai rasa apapun lah, sakit banget luar biasa gitu kan. Sampai disuntik morfin tuh udah nggak berasa, nggak kena gitu kan, karena benar-benar sakit sampai demam tinggi, saya udah mati rasa. Nah disitulah saya berserah sama Tuhan, dan akhirnya waktu pas 2:30 pagi itu saya meninggal di ruang ICU. Nah banyak yang nanya ke saya, Kak Agung lihat apa waktu pas dibawa Tuhan naik ke langit, nyawa saya naik ke atas. Jadi ini yang saya lihat, tidak saya kurangi, tidak saya tambahin. Dalam sekejap mata, benar firman Tuhan bilang, dalam sekejap mata, ya, langsung saya dibawa naik. Ini saya kok cerita, saya masih merinding sampai sekarang. Jadi
Anggaplah ini mic ini tubuh saya. Ketika saya sudah di atas, itu saya melihat cahaya putih terang berkilauan, bagus banget. Cahaya putih terang, jadi tubuh saya dikelilingin cahaya putih terang berkilauan, ya. Kalau kita lihat lampu neon putih ini, 1 menit liatin aja, silau nggak? Silau kan? Ini tidak silau sama sekali loh. Tidak ada silau. Ya rasanya apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, kelepasan, lega, cicilan aja lunas saudara, luar biasa. Kan lega gitu. Saya susah gambarinnya gitu kan. Ya Pak Yakob ya susah gambarinnya gitu. Iya, lega gitu, plong gitu kan. Jujur kalau saya boleh pilih, lebih baik saya di sana daripada di sini, ya kan? Enak di sana gitu. Saya kadang kalau lagi khotbah di mana tuh bingung, saya tanya jemaat gitu kan. Ada yang mau ketemu Tuhan Yesus nggak? Dicuriga, takut ya. Iya, enak loh ketemu Tuhan Yesus loh. Ada yang mau nyobain? Nah, jadi waktu pas saya di atas tuh hanya beberapa detik aja, hanya beberapa detik saja. Tadi setengah 3 pagi ya, tanggal 5 September 2022. Kemudian saya bangun jam 7 pagi, masih di ruang ICU. Jadi saya udah ditutupin kain putih nih. Nah, semua pasien yang meninggal saat itu ada di samping saya ibu-ibu kanker payudara, tapi ruangan terpisah ya, hanya dibatasi oleh tembok kaca, pintunya sliding, pakai password. Jadi ibu-ibu ini meninggal di hari sebelumnya, subuh juga. Itu jadi dia dipindahin ke kamar mayat itu pas paginya, sekitar jam 7-an baru dipindahin. Karena kan COVID. Jadi tidak ada keluarga boleh jenguk kecuali hanya dokter dan suster. Siapapun nggak boleh lihat gitu loh. Nah di samping kiri saya tuh anak kecil kanker otak, usianya 1,5 tahun, udah kena kanker otak loh, kritis tapi waktu itu kan. Nah jadi karena saya tahu mereka tahu saya udah tidak ada, udah tutupin kain putih, mau dibawa dong ke pindahin gitu kan. Tanggal 5 itu jam 7 pagi. Nah susternya masuk nih, susternya bukan dari kalangan kita kan, tahu ya, bukan dari kalangan kita. Pas dia masuk, saya bangun, duk gitu kan, turun nih kainnya set. Berarti kan saya emang udah gak ada. Sampai susternya kaget gitu, kaget dia bilang ke saya, kok kamu masih ada? Dia bilang gitu kan. Berarti kan saya udah gak ada kan. Nah terus dokter jaga dipanggil, dilihat semua datanya dari komputer dilihat. Nah dokternya bukan dari kalangan kita juga. Terus dia tepuk pundak saya, dia bilang ini, kamu luar biasa, kamu lolos dari fase ini mujizat dari Tuhan. Dibilang gitu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus tuh. Mujizat. Bahkan dokternya mengaku ini mujizat dari Tuhan, ya kan? Nah, karena berita saya makin heboh, ya kan? Paginya jam 10 pagi tanggal 5 September 2022, ini langsung masih di ruang ICU RS Darmais. Di ruangan saya sebelahnya itu ada ruangan monitoring, hanya dibatasi oleh tembok kaca ada gang gitu lah ya, untuk dokter suster bisa lewat situ. Nah, jadi waktu pas jam 10 pagi dokter premier sudah datang dan 5 dokter spesialis yang nangani saat itu, terjadilah kehebohan. Jadi berita saya ini yang blow up itu sebenarnya dari RS Darmais sendiri, awal sekali waktu itu. Nah jadi dibilang gini, saat ini kita sedang mengadakan telekonferensi ya. Jadi telekonferensi se-Indonesia dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia, kota-kota besar. Dan sudah terhubung dengan para dokter yang ada di sana dan juga dokter yang ada di RS Darmais, dia bilang gitu kan. Ini dokter premier saya yang ngomong. Kan harusnya pasien nanya dokter kan. Ini malah kebalik, dokter nanya pasien. Ya kan? Ini dokter spesialis, dia tanya gini. Ini kayak ujian kedokteran loh, di ruang ICU loh. Nah, jadi dia bilang gini. Kamu nih pasien kanker darah yang sudah tidak selamat, tapi kamu berhasil pulih, hidup kembali, ya, bangkit kembali. Apa yang menyebabkan kamu bisa pulih dengan cepat? Dia bilang gitu kan. Ya namanya dokter kan perlu kajian ilmiah, bener nggak? Ya kan? Ya saya kan bukan dokter gitu kan, dalam hati gitu kan. Saya bukan dokter gitu kan. Itu seperti ada gelora api tuh di dalam diri saya. Karena kan sebelumnya pas jam 2:30 pagi itu saya udah dibawa naik tuh sama malaikat Tuhan ke atas kan. Itu seperti gelora api dan itu tidak bisa saya tahan. Dan saya harus mengatakan yang sebenarnya di depan para dokter dan juga dokter-dokter yang di seluruh Indonesia. Dan saat itu karena dokter nanya, saya jawab gini,
Dokter, suster, kalian punya datanya semua tanggal 4 dan 5 September 2022. Kalau saya boleh pulih, saya boleh sembuh, saya boleh bangkit kembali dari pasien dari kanker darah yang mematikan ini. Ini semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Apa jawaban saya kurang jelas kali kan? Ditanya tuh sama dokter dari Semarang, dari Lampung, dari Kalimantan, bawa kota-kota besar kan. Tanya lagi dokter, kenapa kamu kok bisa pulih gitu? Mungkin dia maksudnya gini supaya saya menjelaskan salah medis gitu kan. Ya kan saya bukan dokter, sekali lagi saya nggak tahu gitu kan. Saya bilang, kalau saya boleh pulih dari leukemia ini semua karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama dokter, sama suster. Tuhan Yesus sayang kita semua. Satu Indonesia dengar. Kapan lagi kan? Saya bersaksi bener nggak? Colek kanan kirinya kapan lagi gitu. Iya, ada kesempatan gitu kan. Ya, mau bersaksi masuk ruang ICU. Ada syarat ya. Udah akhirnya kita pas tanggal 5 kan, udah teleconference. Kemudian malamnya, nah ini fotonya ada. Ini saya lakukan tindakan namanya CVC, Central Vena Catheter. Kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan ya? Nanti kalau mau lihat nanti pas selesai ini saya kasih lihat. Nah ini di CVC, jadi dada saya dibolongin, tembus sampai ke jantung, pes, dipasang port selang 12 cm. Selang kecil ya, bukan selang air, bukan. Selang 12 cm, ya kan, itu sama dokter Erik ya masalah. Apa di ini kenapa saya dilakukan tindakan CVC Central Vena Catheter? Ini saya udah kurus banget kan? Karena tangan saya ini hancur nih. Tuh, vena saya hancur. Tangan kiri nih. Nanti kalau mau lihat nanti saya buka nih. Agak susah. Bukan tato, bukan. Seperti kayak disayat-sayat pakai silat yang tadi saya bilang itu yang perihnya luar biasa, sakit luar biasa. Sakit banget dah pokoknya. Nah, ini saya foto sendiri, semua saya tuh foto sendiri. Ya kan, puji Tuhan berjalan baik. Hasilnya baik. Dan di keesokan harinya tanggal 5 ya. Di hari Selasanya tanggal 6 September 2022 saya masih di ruang ICU waktu itu kan. Saya lagi tiduran jam 6 pagi tanggal 6 September. Saya merasakan seperti ada hembusan angin datang dari pintu saya. Gitu anginnya gitu kan. Bukan blower AC bukan. Tapi ruangannya dingin. Angin itu peluk saya dengan erat. Terus saya manifestasinya tuh nangis. Wah, nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil. Nangis, bener-bener nangis gitu. Ya saya rasakan apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, kelepasan. Sama seperti tanggal 5 yang saya alami. Rasanya seperti itu saudara. Dan saya tahu, kenal, ini yang datang Tuhan Yesus, pribadi dia. Secara supranatural dia datang. Walaupun saya nggak bisa lihat wajah Tuhan ya. Itu kan ada fotonya tuh Tuhan Yesus tuh. Nggak gitu saudara. Saya nggak bisa lihat wajah dia. Cahaya putih terang. Ya. Cek, cahaya putih terang berkilauan. Pertobatan Paulus, udah baca ya firman Tuhan ya. Dia bertemu juga cahaya kan, tapi matanya kan buta kan. Karena Paulus kan waktu itu kan mau bunuhin orang-orang Kristen kan. Nah, cahaya putih terang berkilauan. Nangis saya di situ kan, masih sambil diinfus gitu kan. Suster sama dokter jaga lihat saya dari ruangan monitoring sebelah, dari komputer. Kok saya nangis? Dipikir apa salah obat gitu kan, apa ada gimana sakit tuh gimana, mau dicek dong ya, susternya bukan dari kalangan kita, mau dicek, mau dibuka nih pintu ruangan saya kan pakai password tuh kuncinya, angka password nggak bisa dibuka. Dokter jaga mau masuk juga dicek nggak bisa dibuka juga. Kenapa kok pintunya nggak bisa dibuka? Jadi memang seperti ada yang kunci, dan saya percaya itu Tuhan sendiri yang kunci gitu. Jadi itu adalah waktu khusus di mana antara Tuhan dan saya. Dan saat itu Tuhan berbicara kepada saya secara audible, secara pribadi. Dan ini visi yang dia nyatakan buat saya dan saya kerjakan sampai sekarang. Ketika ini selesai, saya pasti pulang, ya kan? Selesai dari ini saya juga pasti pulang ke Bekasi gitu. Nah jadi Tuhan Yesus bilang gini ke saya udah sampaikan ini sampai di YouTube juga ya. Mungkin saudara-saudara yang dengar melalui YouTube, saya udah sampaikan ini ke banyak ribuan orang, nggak tahu kepada siapapun saya sampaikan, di jalan, di rumah sakit, di penjara-penjara, dimanapun saya sampaikan ini.
Karena pesan ini memang Tuhan Yesus yang perintahkan untuk saya sampaikan. Jadi yang perintahkan saya itu Tuhan Yesus, bukan manusia. Jadi siapapun yang menghalangi saya, ya, dia akan berurusan sama Tuhan, bukan berurusan sama saya. Jadi memang saya sampaikan ini. Dia bilang seperti ini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Makin tambah nangis saya, siapa saya Tuhan? Yang harusnya kan saya binasa, harusnya saya mati. Harusnya kita semua di ruangan ini gak ada yang patut untuk diselamatkan, benar gak? Kalau kita diselamatkan itu semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Itu menunjukkan apa? Setiap kita berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, kau berharga di mata Tuhan. Iya. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Dia bilang gitu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Hampir tiap hari telepon saya bunyi, WA lah, apa gitu, dari mana aja. Dan puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan, karena ini memang pekerjaan dia. Banyak juga jiwa-jiwa yang sudah datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kan cuma itu tujuan saya, supaya kabar baik ini diberitakan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Ya. Dan ketika 10 menitan pas tanggal 6 Februari itu pagi, setelah mulai reda, tapi saya masih nangis, bisa kebuka nih pintu. Ya, bisa kebuka. Dokter, suster bisa masuk, tanya ke saya, kamu kenapa kok tadi nangis? Dia bilang, itu kan dilihat. Terus saya bilang ke dokter sama suster, tadi Tuhan Yesus datang menjumpai saya bilang gitu. Tuhan Yesus sayang sama dokter sama suster loh. Ini dokter sama susternya bukan dari kalangan. Nah, itu. Jadi saya sampaikan aja. Intinya tuh saya hanya membagikan, menyampaikan. Masalah percaya atau tidak percaya itu bukan urusan saya. Itu Roh Kudus sendiri nanti yang bekerja. Yang penting kita setiap anak Tuhan sampaikan kabar baik ini kepada siapapun. Gitu. Selanjutnya setelah tanggal 6, hari Rabunya, tanggal 7-nya saya dicek ulang dan luar biasa mujizat Tuhan terjadi, semuanya normal dalam tempo 1 malam. COVID-nya pergi, hilang, hyperleukositnya normal. Nah, tinggal leukemianya gimana? Saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah. Hari Kamisnya saya dilakukan tindakan namanya BMP. Ini BMP. Ya, betul, ini BMP. Jadi ini udah di ruang rawat inap biasa. Jadi sumsum tulang belakang saya nih, semua punya tulang belakang ya, dibolongin, dimasukin jarum yang cukup agak besar. Jarumnya itu bentuknya seperti mata pancing. Mata kalian pernah lihat kayak gini nih. Nah, jadi tulang itu kan tidak bisa di anestesi atau dibius. Masukin jarum, dibius dulu tapi tetap di anestesi, dibius, masukin jarumnya, dicongkel lah tulang saya, gitu kan. Nah, tulang belakang dicongkel. Rasanya gimana? Ya gitu deh. Nah, terus sumsum tulang belakang saya diambil 5 cc. Ini untuk uji sampel namanya, uji sampel. Gitu kan. Udah berjalan semua dengan baik. Dan akhirnya mana dia nih? Ting. Nah, saya dapat kabar gembira dari RS Darmais. Tepat hari Sabtu ya, tanggal 10 September 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saya dapat kabar gembira dari rumah sakit tanggal 10 September 2022, Sabtu saya boleh pulang rawat jalan sampai sekarang. Nah, Desember 2022, nah tuh saya udah nyanyi lagi, udah gemuk lagi kan? Udah gemuk lagi. Prosesnya sangat-sangat cepat, saudara. Ya, saya percaya itu semua karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai kemarin Mei 2026, kan saya dicek ambil darah itu setiap bulan, ya, check up ke Darmais. Puji Tuhan hasilnya semuanya baik, sehat, normal.
hanyalah dan layanilah Tuhan, karena Rohmu menyala